Hai semuanya dan selamat datang di penjelasan visual kita kali ini. Saya senang banget bisa nemenin kalian. Hari ini kita bakal langsung bedah topik yang super menarik dan jujur aja krusial banget buat kita. Gimana caranya menguasai walkthrough audit di lapangan? Sebagai auditor kadang kita butuh panduan praktis buat bener-bener ngerasain denyut nadi operasional perusahaan. Bukan cuma baca apa yang tertulis rapi di atas kertas. Nah, anggap aja saya ini mentor kalian hari ini. Kita bakal bongkar rahasia-rahasia audit lapangan ini bareng-bareng. Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, pernah nggak sih kalian nemuin prosedur tertulis yang kelihatannya tuh perfect banget di atas meja, tapi bener-bener hancur berantakan pas diterapin di dunia nyata? Pasti sering kan? Buat kita-kita, apalagi teman-teman auditor junior, momen kayak gini tuh kadang bikin frustrasi. Tapi ya itulah realitanya. Ekspektasi perusahaan sering banget nabrak kenyataan di lapangan. Tapi tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Justru gara-gara masalah inilah teknik walkthrough itu diciptakan. So, kapan sih sebenarnya kita harus ngeluarin senjata walkthrough ini? Nggak bisa sembarangan ya. Ada 4 momen kritis yang jadi pemicunya. Pertama, ini biasanya kita lakuin persis di awal field walk audit buat ngebangun fondasi pemahaman kita. Kedua, pas kita ketemu sama proses bisnis yang benar-benar baru. Ketiga, kalau ada perubahan sistem atau prosedur operasional di perusahaan. Dan yang keempat, nah ini yang paling menegangkan, pas kita harus menginvestigasi temuan janggal atau dugaan fraud. Biar gampang, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal lewatin 5 tahap: persiapan, observasi lapangan, dokumentasi, cara mendeteksi red flags, dan ditutup dengan beberapa pro tips. Oke, kita masuk ke bagian pertama, persiapan. Memahami aturan mainnya. Nah, sebelum kita buru-buru turun ke lapangan pakai helm proyek atau masuk ke gudang, ada PR di balik meja yang wajib banget kita selesain. Ini dia cetak birunya, ada 5 langkah krusial. Langkah pertama, pahami SOP. Kedua, tentuin skop atau ruang lingkupnya. Ketiga, pilih sampel transaksi. Keempat, ikuti prosesnya langsung di lapangan. Dan kelima, cocokin deh antara SOP sama praktik aktualnya. Simpel kan? Dengan alur ini, kalian tahu persis perjalanannya dari awal sampai akhir. Di langkah pertama tadi, poin yang paling penting adalah kita harus tahu pasti seharusnya proses ini berjalannya kayak gimana sih? Logikanya gini, sebelum kita bisa bilang sesuatu itu salah, kita harus tahu dulu yang benarnya kayak apa, ya kan? Jadi, auditor tuh wajib banget baca SOP, pahamin alurnya dari hulu ke hilir, dan tahu pasti siapa person in charge atau PIC-nya. Pokoknya teorinya harus di luar kepala dulu deh. Kalau teorinya udah matang, kita lanjut ke langkah 2 dan 3. Nentuin scope dan pilih sampel. Kita ambil contoh proses procurement atau pengadaan barang ya. Alurnya kan jelas tuh, dari purchase request ke proses approval, bikin purchase order, penerimaan barang, sampai ke pembayaran. Terus, buat sampelnya gimana? Saran saya sih, nggak usah nyusahin diri sendiri ngecek puluhan dokumen. Cukup ambil 1-3 transaksi aja, tapi pilih yang paling baru atau yang risikonya tinggi. Misalnya transaksi dengan nominal yang super gede. Ingat ya, fokus kita di sini itu kualitas pengamatan, bukan kuantitas dokumennya. Lanjut ke bagian kedua, observasi lapangan, ekspektasi versus realitas. Nah, sekarang waktunya kita ninggalin meja kerja dan lihat langsung prakteknya di lapangan. Ini masuk ke langkah 4 dan 5 tadi. Disinilah kita bakal nemuin kontras yang lumayan tajam antara teori di SOP versus kenyataan. Coba deh, teorinya bilang persetujuan harus dari manajer. Tapi faktanya, ternyata staf biasa yang approve. Atau SOP bilang harus ada pengecekan quality control. Taunya di lapangan bablas aja, nggak ada yang ngecek. Atau yang paling klasik nih, sistemnya harusnya auto approval, tapi ujung-ujungnya malah minta approval manual lewat chat WhatsApp. Agak lucu sih ngelihatnya gimana aturan kaku sering banget diterobos demi kepraktisan. Tapi guys, justru disinilah letak harta karunnya. Di celah-celah inilah kita bisa nemuin gap control, inefisiensi, atau jangan-jangan potensi fraud. Masuk ke bagian ketiga, dokumentasi, membangun kasus. Temuan seru di lapangan tadi nggak akan ada artinya loh kalau nggak ada buktinya. Ingat, observasi sebaik apapun belum sah jadi temuan audit kalau belum didokumentasikan dengan benar. Pas kita nyatet proses pengadaan tadi, pastikan semuanya terstruktur ya. Kita bagi ke tahap perencanaan, persetujuan, dan pembelian. Catat siapa PIC-nya, aktivitasnya apa, dan yang paling krusial, evidence atau buktinya. Ini bisa form request, sistem PO, atau bahkan screenshot WhatsApp kalau ada penyimpangan tadi. Terakhir, kasih catatan final, aktivitasnya sesuai atau tidak sesuai SOP, rapi, terorganisir, dan pastinya nggak bisa dibantah. Kita sampai di bagian keempat, red flags,
mendeteksi tanda bahaya. Sekarang pasang radar kalian baik-baik, karena kita mau bahas red flags atau tanda bahaya di lapangan. Pertama, perhatiin kalau PIC-nya kelihatan bingung pas ngejelasin proses kerjaannya sendiri. Mencurigakan banget kan? Kedua, kalau terlalu banyak proses manual dan tumpukan kertas yang bikin gak efisien. Ketiga, alur approval yang membingungkan. Gak jelas siapa yang tanda tangan apa. Keempat, proses aslinya udah bener-bener nyimpang jauh dari SOP. Kelima, pas kalian minta bukti dokumen, mereka nggak bisa nunjukin. Dan yang terakhir, ini fatal banget tapi sering kejadian, bagi-bagi password komputer antar karyawan. No way! Kalau kalian nemu salah satu aja dari tanda-tanda ini, alarm di kepala kalian harus langsung bunyi. Itu titik awal buat investigasi yang lebih dalam. Dan akhirnya bagian kelima, pro tips mengeksekusi dengan elegan. Oke, tarik napas dulu, relax. Sebagai mentor kalian, saya mau kasih sedikit tips psikologis biar interaksi kalian di lapangan tuh mulus. Pertama, pakai bahasa sehari-hari aja pas nanya ke PIC, hindari istilah audit yang bikin dahi berkerut. Kedua, ini penting banget. Jangan bikin mereka merasa lagi diinterogasi, gunakan nada yang bersahabat. Ketiga, selalu fokus ke prosesnya ya, bukan nyari-nyari kesalahan orangnya. Keempat, pastiin kalian ikutin transaksinya dari awal sampai akhir secara utuh. Dan kelima, langsung catat temuan kalian saat itu juga biar ndak ada detail yang lupa. Ingat loh, niat utama kita itu murni buat bantu perusahaan jadi lebih baik. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Prosedur tertulis di perusahaan kalian mungkin kelihatannya udah sempurna banget tanpa celah pas dibaca di ruangan ber-AC. Tapi, setelah apa yang kita bahas tadi, apakah kalian benar-benar yakin itulah yang sesungguhnya terjadi di lapangan? Saya tantang kalian buat bawa skill investigasi baru ini ke lapangan dengan rasa pede dan empati. Cari tahu sendiri realitasnya. Makasih banyak udah ngikutin penjelasan visual ini sampai akhir. Semoga ini bikin insting audit kalian makin tajam. Sampai jumpa dan selamat mengaudit.